Mengapa ya bisa terjadi hubungan kerjasama dagang antara wilayah satu dengan wilayah satu lainnya? Atau apa yang penyebab terjadinya perdagangan internasional antara negara yang satu dengan negara yang lainnya? Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu N. Simanjuntak dari SMP Asisi Siantar. Sebelum kita belajar tentang materi hari ini, coba perhatikan beberapa gambar berikut ini. Tentunya kalian pasti sudah mengenal gambar ini dalam pelajaran matematika, bukan? Coba ingat kembali pelajaran tentang apa ya dalam matematika gambar ini? Ya, benar sekali. Gambar ini yaitu tentang materi pelajaran bangun ruang. Lalu kira-kira apa ya hubungan gambar ini dengan materi kita pada saat ini? Apa ya? Ya, tepat sekali. Materi kita pada hari ini adalah tentang ruang dan interaksi antar ruang. Adapun tujuan kita belajar materi hari ini adalah setelah kita belajar materi hari ini, yang pertama, kamu bisa menjelaskan pengertian dari ruang. Yang kedua, kamu bisa menjelaskan pengertian dari interaksi antar ruang. Ketiga, kamu bisa menyebutkan penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Dan yang keempat, kamu bisa menjelaskan apa yang diperlukan supaya bisa terjadi interaksi antar ruang. Lalu apa yang dimaksud dengan ruangnya? Nah, supaya bisa menjawab pertanyaannya, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini adalah gambar bumi. Ini adalah gambar rumah. Ini adalah gambar danau. Dan ini adalah gambar hutan. Rumah ditempati oleh manusia. Hutan ditempati oleh tumbuhan dan hewan. Dan danau ditempati oleh hewan dan tumbuhan. Semuanya itu diisi oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal mereka. Dari ilustrasi ini, kita bisa artikan bahwa ruang itu adalah tempat yang diperlukan baik secara keseluruhan ataupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal. Lalu apa ya penyebab terjadinya interaksi antar ruang? Untuk menjawab pertanyaan tadi, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini ada dua wilayah A dan wilayah B. Wilayah A ini berada di perbukitan sehingga tanahnya subur untuk menghasilkan sayuran. Sedangkan di wilayah B ini karena berada di pesisir, mereka menghasilkan ikan, tetapi kekurangan sayuran. Di wilayah A tadi mereka kekurangan ikan. Nah, untuk melengkapi kekurangan mereka, maka mereka akan berhubungan timbal balik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Interaksi ini terjadi karena adanya perbedaan karakteristik tanah maupun suhu di masing-masing wilayah tersebut. Setiap ruang memiliki karakteristik yang khas, berbeda dengan satu dan yang lainnya, baik itu karakteristik tanah, karakteristik batuan, dan yang lainnya. Interaksi antar ruang tersebut dapat berupa pergerakan orang, barang, maupun informasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Interaksi dalam pergerakan manusia disebut dengan mobilitas penduduk. Interaksi dalam bentuk pergerakan barang disebut dengan transportasi. Sementara interaksi dalam bentuk perpindahan informasi dari satu daerah ke daerah lainnya disebut dengan komunikasi. Semua interaksi ini dapat terjadi karena adanya kondisi saling bergantung antara satu ruang dengan ruang yang lainnya. Apa saja ya bentuk saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang? Ada 3 bentuk saling bergantung agar terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama harus saling melengkapi. Yang kedua, harus ada kesempatan interaksi antar ruang. Dan yang ketiga, kemudahan transportasi. Nah, yang pertama itu adalah saling melengkapi. Di sini ada 2 wilayah A dan wilayah B. Wilayah A suku sayuran,
membutuhkan ikan. Wilayah B surplus ikan dan membutuhkan sayuran. Kedua wilayah ini saling membutuhkan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kesempatan antara. Diketahui ada 3 wilayah, wilayah X surplus sayuran dan minus ikan, wilayah Y surplus ikan dan minus sayuran, sedangkan wilayah Z surplus ikan dan juga minus sayuran. Wilayah X pastinya akan meminta ikan kepada wilayah Y dan juga kepada wilayah Z supaya mereka mendapatkan ikan. Tetapi wilayah Y dan Z karena kondisinya sama, yaitu sama-sama surplus ikan dan minus sayuran, mereka tidak akan berinteraksi karena mereka tidak bisa saling melengkapi atau saling bergantung. Wilayah A akan melakukan interaksi dengan yang lainnya apabila sarana dan prasarana lainnya sangat mendukung. Misalnya itu adalah kalau menuju wilayah B dia jalannya rusak dan jembatannya putus, maka tidak akan terjadi interaksi. Tetapi jika di wilayah C prasarananya sangat memadai, maka mereka akan melakukan interaksi dengan wilayah D. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Semangat pagi. Sampai berjumpa kembali ya. Terima kasih.